Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tatiana Kristianingsih SOS MAP selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Erlangga Andi Sukma SAP MAP selaku dosen pembimbing 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada hari ini Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. Saya Siska Ayu Anggreni dengan NIM 2132610135 akan mempresentasikan proposal penelitian tugas akhir yang berjudul Analisis Prosedur Pengelolaan Surat Elektronik di Kembang Jawa Motor Trenggalek. Latar belakang. Kegiatan surat menyurat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh perusahaan dengan saling berkiriman surat antara pengirim dan penerima untuk menciptakan suatu komunikasi. Kini, email menjadi salah satu bentuk atau cara pengiriman dokumen, surat, atau pesan apapun baik itu bisnis maupun non-bisnis yang dilakukan secara elektronik, tanpa kertas dan tanpa pengirim. Kembang Jawa Motor Trenggalek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dealer motor khususnya Honda. Perusahaan ini melakukan kegiatan mengelola surat elektronik sebagai salah satu wujud pengelolaan surat menyurat. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, Kembang Jawa Motor Trenggalek dalam kegiatan pengelolaan surat elektronik masih kurang efektif. Dilihat dari tidak adanya proses pencatatan dan tidak adanya proses penyimpanan dalam kegiatan pengelolaan surat elektronik. Dalam hal ini, pengelolaan surat elektronik yang dilakukan masih belum sesuai dengan prosedur. Hal tersebut dapat menyebabkan proses operasional perusahaan tidak efisien. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana prosedur pengelolaan surat elektronik di Kembang Jawa Motor Trenggalek. Selanjutnya, penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada prosedur tentang pengelolaan surat elektronik pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2023 di Kembang Jawa Motor Trenggalek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengelolaan surat elektronik di Kembang Jawa Motor Trenggalek. Adapun kajian empiris yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, diantaranya hasil penelitian dari Amalia et al. Pada tahun 2019 dengan judul Implementasi e-Dokumen dalam Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar. Studi kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Bagian Umum Balai Kota Malang, Jawa Timur. Pada penelitian ini, diketahui bahwa pengelolaan surat masuk di Tata Usaha Bagian Umum Malang cukup baik, dengan memanfaatkan teknologi secara modern dan digunakan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, hasil penelitian dari Hartanti et al. Pada tahun 2021 dengan judul Penanganan Surat Menyurat Berbasis Elektronik di PT Bandagara Reksa Persero. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan prosedur dalam menangani surat masuk dan surat keluar. Yang terakhir, hasil penelitian dari Nasrullah pada tahun 2022 dengan judul Prosedur dalam Pengelolaan Surat Elektronik di Perumda Air Minum Tirta Cahya Agung Tulungagung. Penelitian ini diketahui bahwa prosedur pengelolaan surat elektronik di Perumda Air Minum Tirta Cahya Agung Tulungagung sudah baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 1. Pengertian surat. Surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi dari pihak satu ke pihak lain secara tertulis maupun elektronik untuk memperlancar kegiatan kantor. Yang kedua, pengertian surat masuk. Surat masuk adalah surat yang diterima oleh suatu perusahaan dari perorangan atau dari instansi maupun organisasi di luar lingkungan perusahaan. Yang ketiga, pengertian surat keluar. Surat keluar adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh perusahaan ke pihak lain di luar perusahaan. Yang keempat, pengertian surat elektronik. Surat elektronik atau email adalah surat yang disampaikan melalui internet kepada pengguna lain yang dapat disertai dengan file sebagai lampirannya. Yang kelima, fungsi surat elektronik. Surat elektronik atau email memiliki banyak fungsi, seperti menerima pesan, membaca pesan, mengirim pesan, mengelola daftar alamat email, menambahkan file, serta berfungsi sebagai identitas diri. Yang keenam, yaitu komponen surat elektronik.
Komponen-komponen dalam surat elektronik atau email tersebut dapat mendukung kelancaran kegiatan surat menyurat. Hal ini harus teliti dalam pengisian komponen-komponen yang ada pada surat elektronik atau email. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan surat elektronik. Surat elektronik atau email memiliki kelebihan diantaranya pengoperasian email terhitung mudah, biaya pengiriman murah, cepat, dan efisien, serta dapat berbagi dokumen. Di samping kelebihan surat elektronik, juga terdapat kekurangannya seperti pemalsuan identitas dan rawan penyadapan, kesalahan alamat email, terkendala jaringan, serta adanya kesalahpahaman atau penafsiran yang salah karena ketiadaan komunikasi verbal. Yang kesembilan, ada pengertian prosedur. Prosedur adalah urutan aktivitas yang telah ditetapkan dan melibatkan beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir, prosedur pengelolaan surat elektronik. Pengelolaan surat elektronik ini sendiri masih terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, prosedur pengelolaan surat masuk elektronik. Hal ini dimulai dari adanya surat atau dokumen yang masuk, kemudian dilanjutkan dengan proses pencatatan, pengolahan, dan penyimpanan. Yang kedua, prosedur pengelolaan surat elektronik, di mana dimulai dari adanya surat atau dokumen yang telah jadi, kemudian dilanjutkan dengan proses pencatatan, proses pengiriman surat keluar melalui email kantor, dan yang terakhir digunakan sebagai arsip kantor. Teori ini dikemukakan oleh Sugiarto dan Teguh pada tahun 2015, dan teori inilah yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penelitian ini. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Untuk subjek penelitian ini adalah bagian administrasi. Selanjutnya, terdapat dua sumber data dalam penelitian ini. Yang pertama, data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung dan observasi kepada bagian administrasi. Yang kedua, data sekunder untuk memperoleh informasi mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, deskripsi perusahaan, serta dokumen-dokumen lain. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada observasi. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung mengenai pengelolaan surat elektronik di bagian administrasi Kembang Jawa Motor Trenggalek untuk mendapatkan gambaran nyata untuk menunjang kebenaran informasi. Metode yang kedua yaitu ada wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada bagian administrasi dan pimpinan Kembang Jawa Motor Trenggalek. Yang terakhir yaitu metode dokumentasi. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat, mengambil gambar, ataupun data mengenai pengelolaan surat elektronik di bagian administrasi Kembang Jawa Motor Trenggalek. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama, pengumpulan data, di mana data-data yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi akan dianalisis sesuai dengan teori yang dideskripsikan dalam bentuk kalimat. Yang kedua, reduksi data. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan saat memperoleh data dari Kembang Jawa Motor Trenggalek. Selanjutnya, data-data tersebut akan disederhanakan sehingga memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Yang ketiga, yaitu penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan data-data terkait dengan pengelolaan surat elektronik yang diterapkan pada Kembang Jawa Motor Trenggalek. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Simpulan dalam penelitian kualitatif berupa adanya temuan baru yang sebelumnya belum ada, baik berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih diragukan sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas. Menarikan kesimpulan yang dihasilkan dalam bentuk teks naratif. Jadwal pelaksanaan penelitian dimulai dari persetujuan judul tugas akhir pada bulan Oktober tahun 2023, kemudian dilanjutkan untuk observasi awal pada perusahaan bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2023, kemudian penyusunan proposal tugas akhir dimulai dari bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024. Selanjutnya, seminar proposal pada bulan Januari tahun 2024. Kemudian, observasi dan pengumpulan data di lapangan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2024. Yang terakhir yaitu penyusunan tugas akhir, dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2024. Berikut merupakan dasar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.
Sekian presentasi proposal penelitian tugas akhir saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.